Oke, kembali di channel Ahmad Herudin. Selamat pagi anak-anakku. Di pertemuan yang ketiga masih melanjutkan pertemuan kemarin. Pertemuan kedua adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Saya lanjutkan dalam bentuk diagram. Kemarin ada 3 jenis diagram, yaitu diagram batang, garis, dan lingkaran. Selanjutnya yang keempat adalah histogram. Histogram ini adalah diagram batang yang berhimpit menggunakan tepi kelas. Tepi kelas ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Masih ingat ya, untuk tepi bawah, tepi atas adalah istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tepi bawah adalah batas bawah kurangi 0,5. Di sini ada contoh interval kelas. Di sini batas bawah berarti yang berada di sebelah kiri. Maka pada kelas yang pertama batas bawahnya 19 kurangi 0,5 adalah 18,5, dan seterusnya. Kelas yang kedua adalah 28 kurangi 0,5, 27,5, 37 kurangi 0,5, 36,5, dan seterusnya. Di kelas terakhir adalah 73 kurangi 0,5 adalah 72,5. Ini adalah sebagai tepi bawahnya. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Batas atas kelas adalah yang berada di sebelah kanan. Maka kelas yang pertama adalah 27 tambah 0,5, maka 27,5. Begitu pula kelas yang berikutnya, kelas 2, 36 ditambah 0,5, 36,5. Dan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir adalah 81 ditambah 0,5, 81,5. Selanjutnya kita gambar seperti diagram batang yang kemarin kalian kerjakan. Maka nanti membuat persegi panjang membujur ke atas. Maka perhatikan di sini 18,5 sampai dengan 27,5 tadi adalah tingginya adalah 3. Maka silahkan dibuat persegi panjang dengan tinggi 3. Di sini saya menggunakan skala 2. Selanjutnya di kelas berikutnya, kelas 2, yaitu 27,5 sampai dengan 36,5 adalah frekuensinya 6. Maka kenapa ini berhimpit? Karena ternyata di kelas pertama tepi atasnya 27,5, tepi bawahnya juga sama 27,5, sehingga berhimpit atau sama satu garis. Maka kelas kedua tingginya adalah persegi panjangnya adalah 6. Di kelas yang ketiga 36,5, 45,5 adalah 10. Maka karena ini sama, maka berhimpit 36,5 sampai dengan 45,5, tingginya adalah 10. Dan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir 72,5, 81,5, tingginya adalah 2. Ya. Bisa dipahami untuk membuat histogram sama seperti diagram batang, akan tetapi kalau diagram batang terpisah, kalau histogram
perhimpitan. Selanjutnya, yang kelima adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menggunakan nilai tengah atau XI, atau bisa dikatakan nilai tengah pada histogram. Masih ingat istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi? Nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 19 tambah 27 dibagi 2, yaitu 46. Kalau dibagi 2 adalah 23. Begitu pula 28 tambah 36 bagi 2, 32. Nah, agar menghitungnya cepat, perhatikan 19 sampai 27 itu ada 9 angka. Maka ke bawah 23 saya tambahkan dengan 9, ketemu 32. Begitu pula 32 ditambahkan 9, 41, dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir 68 tambah 9, yaitu 77. Ya, sehingga kalian tidak usah menjumlahkan seluruhnya, cukup dicari yang atas, panjang kelasnya berapa, atau angka di 19 sampai 27 itu ada berapa angka. Kalau ada 9 berarti ke bawah ditambahkan 9. Ini untuk mencari nilai tengahnya. Maka kita gambar seperti diagram garis. Ingat diagram garis, 23 tingginya 3. Maka 23 pasangannya dengan 3. Cari titik fotonya, dikasih titik. Terus 32, 6. Berikutnya 41, 10. Dan seterusnya. Terakhir adalah 77, 2. Kemudian kalau sudah ketemu titik ini, kemudian dihubungkan. Ya, ini seperti diagram garis. Sudah jelas untuk poligon frekuensinya. Lanjut, yang terakhir adalah OGIF. Sini OGIF ada 2, yaitu OGIF plus, yaitu grafiknya naik. Di sini menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan OGIF min, ciri-cirinya adalah grafiknya turun, nanti menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Maksudnya di sini frekuensi kumulatif adalah frekuensi kumulatif pada tepi kelas. Tepi kelas berarti tepi bawah dan tepi atas. Tadi di histogram kita sudah mencari tepi bawah, tepi atas, bahwa OGIF plus adalah kurang dari. Maka seluruh tepi bawah, tepi atas silahkan ditulis dari awal, yaitu tepi bawahnya adalah 18,5 sampai dengan tepi atas di kelas terakhir adalah 81,5. Kurang dari maka lebih kecil. Coba kita cari data yang kurang dari 18,5. Di sini datanya adalah 19 sampai 27, di kelas terakhir adalah 73 sampai 81. Maka kalau data lebih kecil dari 18,5 tidak ada. Tidak ada artinya 0. Berikutnya
data kurang dari 27,5. 27 kurang 27,5 maka kelas pertama. Kelas pertama berapa? Yaitu 3. Maka kurang dari 27,5 adalah 3. Berikutnya kurang 36,5. Kurang 36,5 berarti kelas pertama dan kelas kedua. Kelas pertama adalah 3, kelas kedua adalah 6. Maka ada 3 tambah 6, yaitu 9. Nah, biar cepat, pertama adalah 0. Selanjutnya 0 ini silakan dijumlahkan dengan frekuensi yang ada di sampingnya. 0 tambah 3, berarti 3. Selanjutnya 3 ditambah 6, 9. Maka kalau kurang dari 46,5, tinggal dijumlahkan 19. Selanjutnya kurang dari 54,5 berarti 19 tambah 11, yaitu 30. Selanjutnya 30 ditambah 5, berarti 35. Selanjutnya kurang dari 72,5, 35 tambah 3, 38. Kelas terakhir kurang dari 81,5, 38 ditambah 2, 40. Sehingga untuk OGIF plus terakhir adalah sama dengan jumlahnya, yaitu 40. Sedangkan OGIF min frekuensi kumulatifnya adalah lebih dari. Maka tinggal kita catat saja 18,5 kita rubah tandanya lebih dari. Coba kita cari datanya. Data yang lebih dari 18,5. 18,5. Maka seluruh data ini lebih dari 18,5. Berarti berapa jumlahnya? Yaitu 40. Terus kelas yang kedua lebih dari 27,5. Maka 19 sampai 27 tidak termasuk. Maka tinggal 40 kurangi 3, yaitu 37. Maka untuk lebih cepatnya OGIF min, maka tinggal dikurangkan ke samping. 40 kurangi 3, 37 kurangi 6. Maka 31 kurangi 10 adalah 21. Maka 21 kurangi 11 adalah 10. Lebih dari 63,5, maka 10 kurangi 5. 5 kurang dari 72,5 adalah 5 kurangi 3. 2 terakhir adalah 0. Kalau kita perhatikan OGIF plus itu mulainya 0 sampai dengan jumlahnya 40 naik. Sedangkan OGIF min mulainya adalah 40. Kalau kita perhatikan turun sampai dengan 0. Maka kalau kita gambar OGIF plus 18,5 tadi 0, ini saya menggunakan skala 5. Terus 27,5 adalah 3. 27,5 adalah 3. Dan seterusnya sampai dengan 81,5 adalah 40. Naik. Ini adalah OGIF plus. Yang kedua OGIF min. Kalau kita perhatikan grafiknya adalah turun. Tadi 18,5 adalah 40. Terus 27,5 adalah 37. Ya, 27,5 adalah 37.
Selanjutnya di kelas terakhir adalah 81,5 adalah 0. Sama seperti diagram garis, cuma grafiknya turun kalau OB min. Kalau OB plus, grafiknya naik. Nah, itu adalah penyajian dalam bentuk diagram untuk histogram, poligon, dan OGIF. Terima kasih, selamat belajar. Walaupun pembelajarannya secara daring, semoga kalian tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.